saya coba bunuh diri. Itulah target iblis. Coba bunuh diri di Australia? Ya. Sydney, Melbourne? Saya tinggal di Sydney, di Melbourne dan di Sydney. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya coba bunuh diri, nggak mati-mati 4 kali. Saya marah lagi sama Tuhan, nggak pengen saya lahir ke dunia jadi penjahat. Cita-cita saya itu ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Wah. Itu cita-cita. Kok jadinya begini? Cita-cita ya, presiden. saya menyalahkan segala semuanya. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Pak Tony ya, bahwa beliau adalah seorang Sampah masyarakat ya. Sekali lagi Pak Tony kan mantan Muslim yang narkoba, kenal narkoba di umur 14 tahun Pak ya. Iya, betul. Ya, kenal narkoba umur 14 tahun lalu masuk dalam kehidupan yang parah. Itu narkoba apa-apa aja tuh Pak? Pada saat saya ditolak di keluarga, tidak diakui yang seharusnya saya diakui karena saya anak paling kecil dari keluarga. Saya diterima di jalan. Waktu itu saya tonjok tetangga saya. Buset. Di Bandung Pak ya? Di Bandung. Lantas mereka, oh you know how to fight, katanya. Welcome to the club. Saya tahu itu wrong crowded. Tapi disitulah saya diterima. Ya, pelajaran bagi saudara dan saya punya anak. Ya, setiap manusia ingin diterima. Itu natural human being. Walaupun saya sadar kalau saya bergabung dengan mereka, itu adalah kemana saya akan pergi saya sudah tahu. Sudah tahu ya. Ya, tetapi ya itulah kebutuhan yang natural. Akhirnya saya berkembang di sana, saya besar di jalan. Nah, saya dimulai dengan hisap ganja. Zaman itu ada pil koplo, ada rohypnol, dan semenjak saya start umur 14 tahun, karena saya pahit, saya marah dengan kehidupan saya marah dengan situasi. Marah, pada saat saya marah itu bukan ingin mabuk, karena kemarahan saya. Jadi ingin menyakiti diri sendiri. Ya. Pertamanya saya menyalahkan orang tua saya, keluarga saya. Akhirnya saya menyalahkan Tuhan. Pada waktu itu masih Muslim. Ya, dengan arti kata saya nggak ingin lahir ke dunia ini karena dari umur 14 tahun sampai umur 29 tahun saya tidak pernah ingat satu hari saya nggak mabuk. Selalu mabuk ya. Dari 14 sampai umur 29. 29, wow. Ya. Jadi umur saya tahu di jalan, jadi breakfast saya itu rohypnol 4 sama vodka, itu breakfast. Itu jadi, kalau orang-orang narkoba pasti paham ya Pak ya? Ya rohypnol itu adalah tranquilize ya, obat penenang yang kelas berat. Ya. Pokoknya segala yang memabukkan saya makan waktu itu. Karena marah. Dimulai dari marah kepada keluarga dan juga yang situasi keadaan paling parah kepada Tuhan Pak ya? Ya terakhirnya. Pak, jadi ternyata memang apa yang Bapak rasa itu, memang saya juga sebagai anak yang kurang lebih sama Pak. Saya rasa tertolak. Makanya waktu Pak Tony cerita ini saya tarik ke diri saya sebelum saya lanjut ke Bapak ya. Saya juga memang rasa tertolak di rumah. Segala macam tertolak. Dan memang yang paling bisa nerima saya lingkungan. Lingkungan maksudnya lingkungan yang otaknya sama, tujuannya sama. Sama-sama mau nakal masa transisi kan Pak? Iya, puber ya. Masa puber gitu. Oke Pak, lanjut Pak. Lantas berkembang dengan pubertas dan pemikiran saya kalau saya harus jadi orang yang tough, yang keras, saya harus punya ilmu karena badan saya kecil. Akhirnya dan saya memang ilmu hitam nih. Nah, bentuk ilmu hitam, ilmu putih pun saya makan. Jadi waktu itu saya masih ingat semua yang bikin saya sakti. Saya ingat dari Banten sampai Madura hampir semua kuburan keramat. Saya dengar ada kuburan keramat. Nah itu ilmu hitam, ilmu putih saya pengen punya. Ya saya mencari suatu kekuatan karena saya merasa lemah. Ya dan memang reality itu pun ada ilmu itu. Waktu itu saya
punya ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani, ya itu sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Oh itu siapa namanya? Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani. Itu zaman Nabi Muhammad ya? Ya. Jadi itu orang-orang paling sakti. Jadi saya puasain 7 hari di salah satu pesantren. Saya wirid 17 hari, saya puasa 7 hari. Dan saya lulus di sana. Dan memang saya sakti waktu itu. Saya saktinya gimana? Ilmu kebal juga? Segala macam. Jadi kesaktian dia saya ambil. Ya saya bacain bismillah 3 kali, astagfirullah. Saya minta kesaktiannya dia masuk ke saya. Salah satu contohnya, pendek cerita, saya beli ijazah. Dengan ijazah palsu saya bisa kuliah di salah satu perhotelan di Jakarta. Ya, gurunya takut mengeluarkan saya. Karena? Ya, saya mabuk tiap hari, mungkin dia takut. Lantas dikirim 21 dari, itu cuma 1 tahun program. Dikirim ke Garuda Indonesia Airways. Ya, dan saya ikut juga. Dari 21 anak yang baik-baik teladan, saya yang keterima. Padahal saya masak nasi pun nggak bisa. Nah, tapi diterima di perhotelan. Ya, saya bacain, saya bilang siapa nama si bule itu. Saya bacain bismillah 3 kali, astagfirullah. Orang lain dibentak-bentak zaman itu dulu itu kalau melamar kerja tuh dibentak-bentak. Ya, kalau saya tahun berapa tuh Pak ya kisaran? Saya itu 80-an. Wah, saya belum lahir atau baru lahir kali. Nah, terus Pak, waktu saya ambil ilmu saya, malah saya ditawarin minum. Mau minum apa? Panas apa dingin? Yang lain dibentak-bentak. Ya. Tapi waktu baca bismillah berapa kali? Bismillah 3 kali. Astagfirullah. Wow, saya bilang sakti banget. Dan saya keterima di Garuda Indonesia di Aero Catering. Aero Catering itu cateringnya Garuda Indonesia, namanya Aero Catering. Itu yang harus jago masak, padahal masak nasi aja nggak bisa. Bubur. Saya bagian roti. Ya, 3 bulan. Karena saya mudah sekali mendapatkan kerja, saya tinggalkan begitu saja. Karena pakai ilmu tadi. Iya, banyak ilmu, banyak hasil tidur di kuburan dari Banten sampai Madura. Ya, kalau hancur, biasanya saya datang ke kuburan, ada kucenya bilang, oh Bapak nanti akan dikasih mimpi. Saya sambil mabok, nggak mimpi-mimpi. Saya kesal, saya kencingin itu kuburan-kuburan. Itulah yang terjadi. Cuman waktu di Masjid Demak saya masih ingat, saya harus dikubur. Dikubur, kata dikasih tali. Kalau talinya nggak bergerak, saya mati. Itu saya nggak mau, sudah kasih. Agak levelnya agak parah ya. Lebih dari tinggi. sana lantas umur 16 tahun saya pergi ke Singapura. Ya, umur saya seharusnya mau jadi pelaut. Jadi Bapak ini total sudah keliling berapa banyak negara, Pak? Lebih dari 21 negara. Wow. Ya, tunggu saya jelaskan dulu kepada pemirsa. Ya, pemirsa, jadi begini, ini Bapak Pendeta yang saya sedang wawancara, ini pendeta yang sudah jadi warga negara Amerika. Jadi memang masa lalu beliau sangat hancur, gelap, gulita. Jadi saudara harus dengar baik-baik bahwa Tuhan itu terlalu dahsyat. Jadi ini ending dari cerita ini sebenarnya hanya kehebatan Tuhan Yesus. Mari kita lanjut ya saudara-saudara. Ya, umur 16 tahun saya dibawa ke Singapura. Saya jual motor saya bilang sama keluarga saya nggak akan pulang ke rumah sebelum saya berhasil. Singapura dulu ya? Ya, waktu itu ayah saya tahu saya nggak bisa di stop. Akhirnya saya pergi dengan salah keluarga orang Ambon di Tanjung Priuk karena Tanjung Priuk tahun begitu itu parah banget tuh Pak. Ya betul. Paman saya kan kolonel di Angkatan Laut. Jadi tetangganya pelaut. Ada teman saya bilang, Ton kalau lu mau ke kapal ikut babe gue. Dia pelaut. Ya, akhirnya hasil uang motor saya kasih ke dia. Dan bapak saya kasih uang. Titip anak saya. Sampai ke Singapura, dia memang dipegang sama dia uangnya. Dia pakai judi, dia habiskan uang saya. Saya di Singapura umur 16 tahun nggak bisa bahasa Inggris seperti orang gila. Tapi di situ saya belajar. Selama masih ada orang hidup, saya masih hidup. Ya, seperti orang gila. Itu belum Kristen Pak ya? Belum. Nah, 2 minggu kemudian saya dipulangin oleh kedutaan habis visa ke Jakarta dan saya samperin keluarganya. Saya nggak cari kalian, tapi jangan diumpetin orang bapakmu. Ya, dan saya dengar akhirnya dia datang. Nggak tahu setan dari apa datang masuk ke saya. Saya obrak-abrik itu di Keramat Tunggak, di ujung Keramat Tunggak itu ada menyatu. Ya, saya obrak-abrik di sana. Ya, sudah kasih dan ada teman saya. Dia belain saya. Saya udah dikelilingin orang Madura, orang pakai celuri. Nah, dan waktu itu saya bilang,
kalian ngumpetin orang papi kamu berarti urusan dengan saya. Iya. Dan sempat saya coret mukanya. Pakai? Iya, pakai balok. Ya itulah. Saya bilang sampai mati ke liang kubur itu nggak tahu setan dari mana. Saya cari bapak kamu, saya coret, saya bilang mukanya, saya bilang sampai setiap kamu ngaca kamu akan kebayang. Itulah jahatnya setan itu. Iya. Ya, dan orang kakeknya akhirnya bayar saya dicicil. Saya bilang urusan uang dengan uang sampai mati. Nah itu dari situlah saya melanglang buana keliling-keliling Indonesia Pak ya? Ya, Bandung, Jakarta, Bali. Dan waktu itu Pak, saya pernah dengar Bapak juga pernah jadi gigolo. Wah itu terlalu Pak. Yang saya mau katakan hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Saya nggak mau. Ya meninggikan iblis juga. Ya, jadi kita bongkar masa lalu aja, dalam artian kita mempermalukan setan gitu loh Pak. Ya, jadi kembali lagi saudara kekasih, di dalam kemarahan, kemabukan, bukan alasan, tapi saya malah membenci diri saya sendiri. Karena saya juga sadar, saya merasa jijik, saya merasa marah, saya pun ingin jadi orang baik, saya nggak pengen jadi penjahat. Umur 19 tahun saya ketangkap di Jogja. Ketangkap di Jogja? Ya. Kasusnya sewa mobil tapi bawa lari? Supir enggak, ya setengah bawa lari. Lantas supirnya nggak berani pulang, orang tuanya menuntut. Jadi saya nggak tahu kasusnya 3 tahun atau 20 tahun waktu itu. Dan ayah saya pikir orang tua saya akan membebaskan saya karena saya punya koneksi. Tapi bapak saya datang menyuruh saya menghadapi pengadilan. Kamu anak laki-laki, apa yang kau lakukan hadapi. Itu shock terapi di mana saya dibelajar. Ya. Pendek cerita, saya masuk rumah sakit jiwa. Kenapa rumah sakit jiwa, Pak? Karena waktu itu ya saya mabuk overdosis dan saya marah. Dan di Pugeran saya masuk di Jogja 2 minggu overdosis. Lantas dikatakan saya menderita manic depression. Manic depression itu kalau sekarang mungkin bipolar, zaman dulu itu manic depression. Jadi kalau nggak semangat jatuh. Over emotion. Nah, saya dan itu udah penyakit gak ada obatnya. Jadi saya tahu sampai mati saya harus minum obat penenang. Dari sana saya kerja di Saudi Arabia. Buset. Saya jadi TKI. Hampir saya dipancung di sana. Di Saudi Arabia. Kenapa? Gara-gara apa? Karena ada TKW yang dianiaya oleh bosnya. Dia nangis guling-guling di alun-alun di Batha di Riyadh. Ya, banyak orang Indonesia pakai peci. Lantas Tuhan izinkan ya, mukanya persis mama saya. Dia nangis pakai bahasa Sunda lagi. Aing mah kajeun pae. Di Arab jauh-jauh ketemu sesama orang Sunda. Ya, banyak sekali korban TKI. Nah, ini saya untuk mempelajari supaya jangan ada korban-korban yang lain. Ya. Saya nggak sempat nanya apakah dia dipukulin, apa diperkosa. Kita tahu banyak diperkosa kasus di sana. Ya. Bahkan ada yang dibunuh. Ya, bahkan karena saya melihat begitu. Mukanya persis mama saya. Sekarang saya mau tanya Pak Melato, kalau Anda di posisi saya, dia melihat mamanya seperti mamamu, apa Anda hanya berdoa, oh Tuhan tolong, apa Anda melakukan sesuatu? Anda playing hero. Iya, sudah pasti saya melakukan sesuatu karena tahu sendiri, karena figur mama nih bagi kita tuh luar biasa banget, Pak. Itu sudah otomatis. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, ya mungkin saya akan melakukan, besar kemungkinan tuh kita melakukan hal yang sama. Waktu itu saya pun mabuk di sana, di Arab pun mabuk juga. Iya, saya nggak ada alkohol, bikin alkohol sendiri. Itulah narkoba ya. Obat batuk pun ditancap karena mengandung metamorfin, habisin mabuk. Ya kita dengan orang Filipina bikin anggur sendiri dari orange juice difermentasi. Akhirnya saya bawa ke konsulat waktu itu. Dan saya dikejar. Kalau saya ketangkap urusannya I'm on trouble. Ya, di Saudi Arabia. Tapi itulah yang terjadi. Jadi pendek cerita, saya dipulangkan ke Indonesia karena saya bermasalah dan mereka takut saya akan jadi korban hukum pancung gitu. Dipulangkan, saya loncat di Singapura lagi. Jadi ilegal dong? Enggak, dikasih tiketnya kan Riyadh, Singapura, Jakarta. Singapura saya berhenti, saya dapat karena saya sudah dapat sertifikat dari perhotelan, saya cari kerja. Nah, lantas waktu itu saya dapat kerja lagi, mudah sekali. Kapalnya di Itali. Di Sisilia lagi, tempat mafia.
Saya kerja di Italia 3 bulan, ya berkelahi lagi dan wah, kacau banget hidup Bapak. Akhirnya saya kabur lagi dari Italia, saya pergi ke Jerman. Saya nggak kenal siapa-siapa. Waktu saya ke Jerman itu saya nggak kenal siapa-siapa, saya nggak punya uang. Di pikiran saya mungkin ada satu tempat, ada satu dunia lain yang saya bisa melupakan masa lalu saya. Terlalu saya marah, terlalu pahit, terlalu kecewa. Ya, mungkin ada satu tempat di mana saya bisa melakukan. Ya, mungkin kalau saya jauh dari tempat itu aja. Dan dengan mabuk, dengan sambil apa. Pendek cerita, saya di Jerman, ya karena saya punya ilmu, saya gampang sekali dapat kerja. Saya menjadi head waiter di kapal pesiar. Zaman saya untuk menjadi waiter di kapal pesiar itu susah sekali. Bapak jadi head waiter? Head waiter. Wow. Nah, dan gaji saya gaji Jerman, bukan gaji Indonesia karena saya melamar di Jerman. Jadi, in this point, gaji saya besar, posisi saya besar, dan anak buah saya pun bule. Kalaupun breaking itu. Tahu-tahu saya lihat majalah Indonesia sudah robek. Amsterdam, surganya bagi narkoba. Nah, ini nih yang gua cari. Nah, sudah kasih di poin ini, saya mau kasih tahu. Narkoba itu di kitab Wahyu dikatakan roh parmakia, sihir. Bahasa Inggrisnya witchcraft. Bahasa aslinya parmakia, farmasi, lambangnya ular, drugs. Nah, itu adalah roh di akhir zaman, farmasi, roh perpecahan dan roh kenajisan. Ya, jadi itu yang mengikat. Jadi narkoba nggak bisa dinasihati. Nah, hidup indah tanpa narkoba nggak bisa. Harus di doa pelepasan. Itu roh parmakasi. Ya, teman-teman bilang, kenapa kamu? Thank you, buddy. Ya. Kita harus sambil jalan aja, yuk. Kita sudah disampaikan oleh polisinya, security-nya. Dan tempatnya tutup, jadi kita lanjut ya Pak Ton, kita cari tempat yang lain. Jadi kembali lagi, saudara kekasih, kalau orang yang waras, orang yang sadar, saya masih bisa beli narkoba di Jerman, apapun bisa saya beli. Tapi gara-gara saya ngelihat majalah itu, surganya bagi narkoba. Di Amsterdam itu Pak ya? Iya, saya loncat dari kapal dan saya pergi ke Belanda. Hanya gara-gara godaan narkoba, dan memang narkoba menggoda, setan bekerja pada waktu yang tepat di orang yang pas gitu ya. Nah disitulah saya juga apapun, hampir segala dosa pernah saya langgar. Jadi setelah itu saya hampir 7 tahun saya di Eropa dan saya pindah ke Australia melakukan hal yang sama. Narkoba juga. Narkoba, apapun segala dosa, karena kalau boleh saya jujur, semua yang haram itu enak. Kalau boleh saya jujur, ya, capek akhirnya. Saya di Australia, saya sudah capek, hidup capek, mabok. Saya coba bunuh diri, itulah target iblis. Coba bunuh diri di Australia? Ya. Sydney, Melbourne? Saya tinggal di Sydney, di Melbourne dan di Sydney. Nah, jadi pada saat itu saya coba bunuh diri, nggak mati-mati, 4 kali. Saya marah lagi sama Tuhan, nggak pengen saya lahir ke dunia jadi penjahat. Cita-cita saya itu ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Wah. Itu cita-cita. Kok jadinya begini? Cita-cita presiden. Saya menyalahkan segala semuanya. Satu hari saya nyanyi di satu Mexican restoran di daerah King Cross. King Cross itu red light areanya. King Cross Sydney ya. Ya, waktu saya pulang jam 12 malam, ada orang Indonesia mahasiswa kejar saya. Excuse me, are you from Indonesia? Ya, saya bilang. Kenapa? Saya lagi cari penyanyi, karena itu saya bawa gitar. Boy or girl? Girl. Saya bilang, jam 12 malam. Lalu saya katakan, mau bayar saya berapa? Kami nggak bisa bayar, saya akan kumpulin kolekte. Saya pernah sekolah di SMAK PPPK Bandung, karena saya nggak lulus-lulus. Saya tahu kolekte itu bahasanya orang Kristen, dan saya sudah tahu ini anak ingin mengatakan sesuatu. Ya, lantas saya katakan, kamu tahu ini yang jalan keliling di sini itu kalau nggak pelacur, hostess, ini red light. Iya, kalau King Cross kan terkenal banget tuh di Sydney. Lantas dia katakan homo segala macam kan? Sebelahnya. Iya, sebelahnya. Jadi kembali lagi waktu dia dikatakan begitu, saya waktu saya kerja, dia kerja sebagai tukang cuci piring di restoran. Betul. Student. Waktu you lewat, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kata dia. Ya. Katakan kepada orang itu, someone care for you, someone love you, his name is Jesus. Man. Waktu dia mengatakan itu,
saya nggak ngerti itu jamahan Roh Kudus. Tapi saya bergetar. Cuman di mata saya satu lihat, ini anak luar biasa. Dia rela memberitakan Injil hanya karena dia rela berjalan di mana? Di tempat yang nggak baik bagi dia, hanya untuk memberitakan kasih Kristus. Wow, laki-laki aja belum tentu berani melakukan itu kan, ya. Penginjilan jalanan, tapi seorang student, ya. Kira kisaran ini lebih bagus di sini. Kisaran umur berapa itu? Ya mungkin mahasiswa di kelas 1, tingkat 1. Jadi pendek cerita, dalam hati saya, kamu nginjilin saya, gua islamin baru tahu itu di pikiran. Jadi Bapak saya juga mau niat islamin dia. Dan saya begitu amazed ya, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan. Tapi dia student orang apa, Pak? Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Nah, alright man. Lufoy, keren, Lufoy berat. Oke, ya. Terus? Jadi saya begitu heran, ya saya datang dengan rantai-rantai di badan saya, baju hari, rambut gondrong. Oke. Kok mereka nggak ada takutnya sih jumping around ke saya? Ayo mas, saya waktu itu dipanggil mas. Oke. Ya, lantas saya juga disuruh main gitar, saya nggak tahu lagunya apa. Atau namanya Paulina, dia ada di Hong Kong sekarang. Dia berdoa, Tuhan Yesus terima kasih untuk Mas Tony Bastahman. Sudah kekasih 14 tahun, 15 tahun. Air mata saya kering, saya sudah tidak bisa menangis lagi. Oke. Di saat itu, lantas I'm weeping, saya menangis. Saya bilang, kalian tuh hebat. Saya bilang, bikin saya nangis selama 15 tahun, saya tidak pernah keluar air mata. Wow. Tapi keluar isi perut saya tidak akan murtad. Saya katakan, sekarang saya baru tahu, yang keluar isi perutnya itu adalah Yudas Iskariot. Dulu saya nggak tahu, tapi sudah keluar dari perut saking Bapak sangat mencintai agama lama ya. Ya. Dan setiap hari itu anak tuh jam 6 pagi baru saya pulang dari disco, baru mau tidur kering, waktu itu kan nggak ada name tag-nya. Ada telepon jam 6 pagi. Saya bilang halo, saya bilang Mas Tony ini Popo. Oh ada apa pagi-pagi telepon? Waktu saya doa Tuhan Yesus mengasihi kamu. Wow. Oh gua ngantuk nih. Saya tutup lagi 2 jam lagi kering lagi. Saya wow. bilang halo Michael Jackson, can I help you? Saya bilang ini Popo, apalagi Tuhan Yesus sayang sekali. Tuhan Yesus, apa kamu yang sayang sama saya? Saya bilang, oh saya juga sayang, tapi bukan main Tuhan karena dia anak-anak. Saya bilang, ini anak gak ada takutnya. Sampai datang ke tempat kos saya Kak, dengan teman-temannya. Kalian pulang nanti diperkosa, ini geng semua. Saya bilang. Nah satu hari diajak saya, Mas katanya, kan ada pemain musik, iya saya bilang. Ayo ke gereja saya, ngapain? Musiknya musik rock, yang benar bukannya piano, saya bilang. Akhirnya saya datang ke sana. Wah, lagunya kayak Final Countdown, saya ingat. In the final countdown, bangkit serukan nama Yesus. Wah, saya bilang, kok ini gereja kayak begini, saya bilang. Ya, saya senang juga. 10 menit badan saya panas, lokasi. Wah, ini badan gereja panas. Setannya, rupanya setannya ada di tubuh saya. Saya punya susuk 14 biji, saya punya ilmu-ilmu, jadi kepanasan jadi. Pendek cerita, saya pindah dari Sydney ke Melbourne hanya untuk menghindar daripada si Popo itu. Karena ini bahaya bagi saya. Iya. Pendek cerita, waktu saya di Melbourne, saya udah capek. Pas saya mau bunuh diri, saya difitnah oleh satu orang Australia. Dan saya tahu fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mati nggak boleh, saya hidup udah capek. Sekarang saya difitnah. Jangan salahkan saya sikat ini malam. Hanya satu yang belum pernah saya lakukan, bunuh orang. Waktu itu, waktu saya ambil air wudhu, tahu air itu bening, keluarnya merah. Wow. Dan saya tahu tanganmu ini penuh darah. Ya, kalau wudhu itu kan menyucikan tangan. Dalam konsep agama Islam ya? Ya, mensucikan, bukan hanya cuci tangan. Oke. Kalau saya nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat dong. Iya. Saya di situ mah, lantas saya di situ teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya teriak-teriak. Lalu saya dikasih penglihatan titik terang. Semakin besar. Saya pikir guru-guru saya, dari dulu saya sering dikasih penglihatan. Iya. Saya pikir guru-guru saya yang datang. Ternyata ini gara-gara si Popo nih dia datang. Jangan tanya saya, don't ask me how he look like. Oke. Begitu sinarnya terang, rambutnya sebahu, bajunya putih ke kuning-kuningan, ya. Dan saya katakan, bukan Anda yang saya panggil Allahu Akbar. Tapi kalau memang engkau Isa Al-Masih yang pernah saya dengar nyembuhin orang, sembuhin saya. Dan
Dan Ini peristiwa di Melbourne. Melbourne. Oke, terus Pak. 91. Ya, 91. Saya nggak baru melihat 10 tahun. tangannya berlubang paku atau tidak, saya tidak mengerti. Oke. Pada saat dia julurkan tangan, saya mulai manifest. Semua ilmu saya keluar. Ilmu saya pamacan, pamau, semua ilmu putih, ilmu Tuhan, makan beling segala macam. Susuk semuanya keluar. Dan saya setengah sadar. Ya, setelah 2 jam saya tahu saya sembuh. Saya tahu penyakit saya. Selama ini saya paranoid, saya takut. Ya, paranoid, ketakutan yang luar biasa. Lantas pada saat itu doa saya hanya simpel saja. Nabi Muhammad, punten maafkan saya. Ya, saya disembuhkan oleh Nabi Isa. Saya nggak marah sama dia. Ya, saya mau ngikutin dia. Jadi minta maaf sama Nabi Ya, Muhammad. Karena saya pecinta Nabi Muhammad. Oke. Ya, jangan coba-coba jangan coba-coba hina agama. Nabi saya. Itu marah ya? Dulu bayat saya Dulu marah ya? borong nih. Wah, Tapi dulu pas saya bertobat minta maaf. Jadi saya tidak ada benci, tidak apa. Oh ya, nggak boleh. Kita walaupun sudah Kristen, kita tetap jadi berkat, Pak ya. Ya. Mantap. Terus Pak? Besoknya saya ke gereja, nggak boleh masuk. Nah, Tahun ini bukan masjid, katanya ini gereja yang gue tahu. Ya, lu mabok. Saya nggak tersinggung, itu nasib saya. ya namanya udah dikenal narkobais kan. Jadi hari pertama saya harus bersaksi. Semalam Nabi kamu nyembuhin saya bilang. Akhirnya setelah setengah jam susah amat masuk gereja, sudah mesti bersaksi dulu, digeledah dulu kayak ke airport. Saya takut saya bawa narkoba. Pertama saya duduk Terus? di pintu gereja. Hati saya hancur bagai anak kecil. Meraung-raung saya di gereja. Wow. Meraung-raung. Saya lihat pendetanya pakai baju hitam, ininya putih. Wah, nggak mungkin jadi pendeta, saya bilang. Lantas majelisnya pakai jas, pakai dasi. Tuhan, aku tidak layak di gerejamu ini. Terus ada teman saya, majelis, sudah kasih. Ya, di rumahnya dia main judi hari Sabtu. Oh, orang Kristen itu boleh main judi, ternyata nggak boleh. Memang gerejanya nggak. Memang yang begitu banyak. Terus? Jadi, lantas saya samperin Pak Pendeta aja. Dia tahu saya. Ya. Pak Pendeta, izinkan saya gosok WC gereja karena saya tidak layak. Wow. Sudah tahu apa yang dikatakan? Terima kasih Mas Tony, silakan pulang, katanya. Takut saya bersihkan semua gerejanya, keyboardnya di bawah. Saya tidak tersinggung, tetapi itulah nasib saya. Sampai gereja pun menolak saya. Karena lihat masa lalu, Ya. dipikirin ada maksud jahat kalau Ya. bikin bersih gereja. Ya, di poin ini saya loncat dulu. Ya. 10 tahun setelah saya jadi hamba Tuhan, saya buka rehabilitasi narkoba. Saya ke Amerika tahun 2001. Ya, saya ada di Incel, itu rehabilitasi narkoba terbaik di dunia. Dan saya tinggal di sana. Hari pertama pagi-pagi pintu rumah kamar saya diketok. Pastor Tony Muhammad Bastaman, who are you, katanya. Siapa kamu? Di Amerika, sampai di Amerika pertama turun di mana? 2001 di New York. Oh, New York. Ada rehabilitasi terbaik namanya Teen Challenge. Oke. Lantas dia ketuk pintu saya. Kamu itu siapa? Gua juga bingung, lu nanya saya. Biasanya aku tidur di got, bangun pagi, aduh di mana, astagfirullahaladzim, saya ini murtad gitu ya. Aduh, saya ini pendeta. Saya perlu waktu 5 menit, 10 menit sadar siapa saya gitu. Oke. Ya, ada apa? United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa, telepon kami. Anda diundang berbicara di PBB. Man. Bersyukur aku di kaki Tuhan. Oh wow, Tuhan, amazing. siapa aku? Tapi itulah janjinya. Jika engkau menyerahkan diri hidupmu mendengar firman Tuhan pada Jadi diundang ke PBB Pak ya? ya, karena saya Tahun? juga aktif di Granat. Granat Tahun itu? 2001, Gerakan Nasional Anti Narkotika. Saya juga salah satu yang merumuskan undang-undang narkoba di Indonesia bersama Henry. Jadi mereka ingin tahu drug trafficking di Indonesia, di UNDC. Genaplah firman Tuhan. Dunia menolak saya, keluarga menolak saya. Haleluya. Semua menolak saya, bahkan Haleluya. gereja pun pernah menolak saya. Haleluya. Cuman ada satu yang nggak pernah nolak saya, Oh, namanya man. siapa? Jesus. Jesus is Dia good tidak and pernah all the nolak. time, right? Saya tidak berhenti di situ. Aha. Jadi saya kembali lagi nih ke 10 tiganya. Hari ketiga saya ini aktif di konsulat walaupun mabok. Ya. Tahu-tahu ada yang tanya ke saya, Ton, kamu pindah agama? Waduh, saya gemetar sudah kasih ditanya begitu. Aduh, ngomong kemarin 3 hari yang lalu
nggak bisa, mulut nggak bisa ditahan. Saya ngomong setengah jam semua dengerin, sampai rendangnya pada muncrat. Ya, itu yang namanya urapan. Saudara nggak usah nunggu STH dulu, MTH dulu untuk urapan. Saya setuju Pak, mau melayani jangan tunggu STH, ya. Betul. Nah, lantas minggu ketiga, pendetanya nggak datang. Kebetulan persekutuan di rumah saya. Saya naik aja ke mimbar, saya bersaksi, saya baca Mazmur dan selamat pagi Roh Kudus. Ada temanku datang, "Ton, doain gue." Doanya gimana? Gue kagak tahu. Saya pelukin, pada saat saya memelukin, "Tuhan Yesus, Engkau sembuhin aku." Sembuhin dia dong. Air mata deras mengalir, sembuh. Wow. Ya, satu lagi datang, doain gue juga, Ton. Oleh bulir-bulirnya. Ton, bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya sembuh juga. Salah ngomong ya. Bulir-bulir aja sembuh, apalagi bilur-bilur ya. God dwelling with your broken heart. Allah bergaul dengan hati yang hancur. Pada saat hati kita hancur, disitulah Roh Kudus berada. Amen. Nah, jadi dari situ saya mulai melayani dan pulang ke Indonesia tahun 94. Ya. Pulang ke Indonesia tahun 94, melayani di banyak pelayanan. Jadi kembali lagi, saya itu modalnya hanya bersaksi saja, menceritakan kasih Tuhan. Luar biasa, tidak akan pernah cukup. Nah, 94 saya ditahbiskan sebelum sekolah Alkitab. Saya melayani ke penjara, ke pantai, kemana-mana bersama pendeta Lolot. Kalau saudara tahu pendeta Lolot. Oh, yang asal Bali, Pak? Ya, pendeta Lolot Tokantar itu legenda. Wah, itu di Bali sangat dikenal tuh. Ya, Lolot Tokantar satu Bali itu tahu. legendaris. Semua orang tahu Lolot Tokantar. Sudah kasih. Tahu-tahu saya melayani di sana, ada satu gereja dari Amerika mentahbiskan saya. Saya yang jadi bingung. Ini salah surat. Wah, saya bilang, "Pastor, I never been to Bible school." Saya belum pernah sekolah Alkitab. Udah saya lantas dibilang, "Waktu kami berdoa nama kamu keluar, sekarang kamu sekolah Alkitab." Wow. Banyak pro dan kontra di Bali. Kamu nggak bisa jadi pendeta sebelum sekolah Alkitab. Saya juga tahu diri. Saya bilang, tapi ini urusannya bagaimana? Akhirnya pendek cerita, saya sekolah di Harvest. Di sana saya baru sadar khotbah saya yang sudah direkam banyak yang salah, bukan menyesatkan. Ya, salah. Salah aja orang pada tobat. Salah aja orang pada Nah, di poin ini saya mau mengatakan, saudara kekasih, orang bertobat bukan karena kita pandai merangkai kata-kata, bukan karena kita hafal dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, dan engkau akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu. Dan bukan berarti belajar nggak penting. Ya, bukan berarti belajar nggak penting. Tapi saya dibawa di dalam hal-hal yang begini. Saya pernah alami hal yang sama. Ya, pendek cerita, saya ditawarin sama ketua sinode saya. Misi kamu kemana? London. Kenapa London? Saya city boy, biasa di Eropa, di Australia. Saya bilang, kalau dari Tuhan aku kirim ke London. Senang dong mau dikirim ke London. Tahu-tahu di Lombok telepon saya, "Pak Tony, Lombok perlu orang." "No, Lombok," saya bilang, "London." London bukan Lombok. Tahu-tahu jadinya ke? Puji Tuhan, nggak dijadi ke Lombok. Nah, waktu saya liburan, saya tolong gereja di Bandung. Dalam 3 minggu kita baptiskan 17 preman. Wow. Di kota Cimahi. Pak Tony bikin di Cimahi. Saya berontak. Saya bilang, saya berdiri di mimbar. "Tuhan, saya nggak mau ke Cimahi. Bapak saya ini imam besar di kota Bandung." Wow. Ya kan konyol. Benar. Ya, hati saya di orang miskin dan orang hina, tapi nggak nyambung. Biasa di Amsterdam, sekarang ngobrol dengan tukang parkir kan nggak nyambung. Oke. Saya belum siap naik Honda Bebek, saya mau naik Harley Davidson. Saya bilang, tapi kalau Tuhan suruh saya ke Cimahi, saya akan pergi juga. Saudara kasih, 125 preman, copet, garong, pelacur, sampai bencong dan kita baptiskan dalam 1 tahun beri kemuliaan dulu. Haleluya, Yesus saja. Kasih, bukan karena saya hebat, taat. Ya, Yunus disuruh ke Niniwe, pergi ke Tarsis. Apa yang terjadi saudara tahu? Melayani Tuhan bukan suka-suka kita. Sama aja melayani, nggak bisa. Disuruh ke Korea, jangan ke Korea. Iya, betul. Disuruh ke Brebes, jangan ke Brisbane. Betul. Ya. Nah, pada saat Yunus berbalik, ke Libanon, jangan ke Kolbano. Pada saat Yunus bertobat dan berbalik, apa yang terjadi? Niniwe ditunggang balikan karena Yunus tobat. Yunus taat. Ya. Dan Tuhan bekerja pada saat kita dalam rancangannya. Amin. Pada saat saya menikmati jadi pendeta, walau ada dilema lagi, Pak. Apa tuh, Pak? Kalau pegawai negeri bertobat, tetap jadi pegawai negeri. Kalau copet bertobat, nggak bisa jadi copet lagi. Nggak bisa. Nggak ada skill, nganggur semua. Iya. 80 jemaat saya, cuma 4 yang kerja, tidur di gereja.
Waduh. Tuhan kau tanggung jawab. Saya bilang, mereka sudah bertobat, ini gimana? Di situ saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Kita muridkan, ya, dan puji Tuhan. Saya menikmati, beli pisang goreng gratis, mau beli kerang goreng semua. Wah, banyak amat. Iya, saya bilang, Bapak tinggal di mana? Di Pengkolan. Oh, ini Pak Tony yang suka musir-musir setan. Iya, nggak usah bayar Pak, gratis. Enak sekali sudah kasih jadi pendeta tuh, walaupun punya duit. Lampu merah cuma ada satu lampu merah di Cimahi itu. Saya labrak, disotot orang Batak lagi. Hei, apa kau tidak melihat lampu merah itu? Maaf Pak, saya mau ke gereja. Oh, ada pendeta. Siap, waduh, saya bilang, silakan Pak, kasih natnya. Enak jadi pendeta itu, dihargai. Saya menikmati jadi pendeta. Tuhan katakan, tinggalkan pengembalaanmu, layani narkoba. Nggak mau. Sampai hari ini narkoba tidak ada obatnya. Narkoba tidak ada obat. Ketika saya bergumul, Tuhan, saya nggak mau bikin rumah sakit. Karena apa? Salah. Bawa ke rumah sakit, sakit namanya rumah sakit. Saya mau bikin miracle center, rumah mujizat, karena hanya mujizat yang bisa menyembuhkan narkoba. Hanya Tuhan berbicara 3 hal. Belas kasihan, non profit, tidak mencari uang, dan ketiga, equality service. Wow. Ya, dari anak tukang jenderal sampai anak tukang ojong sama. Tuhan, mana duitnya? Nggak dikasih duitnya, kan aneh Tuhan itu. Suruh bikin rehab tapi nggak ngasih duit. Akhirnya ada 3 anak datang dari Jakarta. Pastor lagi sakau. Sakau itu sakit karena engkau. Bener lu mau berhenti? Saya kunci di kamar saya. Saya lemparkan kuncinya keluar. Pastor, mana obatnya? Nggak ada obat-obatnya. Di dalam Kristus tidak melebihi kekuatan. Saya doa jengkang-jengking, puji Tuhan, sembuh 3-tiganya. Ada satu konglomerat kejar saya. Ya, punya 50 yayasan. Pak Tony bikin rehab. Nah, ya, carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Yang punya kerajaan Allah itu orang miskin dan orang hina. Pada saat saya mengalami orang hina dan orang miskin, orang kaya ngejar-ngejar saya karena anaknya narkoba. Oke, karena dia perlu saya. 3 hal. Belas kasihan, jangan pakai tarif. Satu-satunya rehabilitasi, kan tidak pakai tarif, ada di rehabilitasi saya. Kalaupun dia keluar masuk, kita nggak pakai tarif, saridonya semua staf saya digaji, nggak digaji pelayanan, dan saya orang terakhir dapat gaji. Di poin ini sering kita makan di piring kosong. Pastor, makanan habis, ya berdoa. Ya tiap hari juga berdoa, katanya. Kasih piring, saya bilang, Tuhan Yesus, burung dikasih makan, masa anak-anak mau kasih makan? Jadi mereka ngelihat saya itu rada-rada, ini pendeta saya rada-rada, katanya. Waktu saya turun gunung, saya berdoa dengan air mata, Tuhan, pemimpin model apa saya ini? Pasinaga anaknya 3 nggak bisa saya gaji. Baru sampai ke Jakarta ada telepon, Ton, di mana lu? Gue di Jakarta. Aku datang ke rehab kamu. Semua melihat saya seperti dewa, kan? Emang kenapa? Gua bawa Supermi. Hari-hari kita memperlihatkan dan Tuhan mencukupkan. Dan hari ini lebih dari 900 orang kita baptiskan dalam pelayanan. Dan 45 sudah jadi hamba Tuhan. Salah satunya ketua BNN bagian harian dari rehabilitasi. Saya pegang 160 rehab dan banyak hal terjadi. Satu hal sudah kasih. Itu karena Tuhan punya rancangan yang besar. Jadi kalau saudara dan saya menjadi orang biasa bisa rugi. Harus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan lakukan apapun yang Tuhan mau. Amen. Saudara akan jadi history maker. Saudara menjadi orang yang extraordinary. Extraordinary itu luar biasa. Amen. Bukan orang biasa-biasa. Karena Allah kita luar biasa. Amen. Jadi pesan saya malam ini, saudara kasih, jangan tanggung. Ikut Tuhan, jangan tanggung. Kalau saudara jadi orang biasa bisa rugi besar. Untuk sementara Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. All the glory to the Lamb. Haleluya. Dan hari ini saya ada di bangsa-bangsa karena janji Tuhan yang luar biasa dan bisa bertemu dengan Pak Mel Atok, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tutup dalam doa dulu. Oke, terima kasih Pak Tony. Silakan doa Pak Tony. Tuhan, terima kasih. Siapakah hambamu di hadapanmu? Aku ini sampah. Aku pun benci. Aku pun kotor di hadapanmu. Tidak berguna sama sekali. Tapi firman-Mu mengatakan bulu yang terkulai tidak akan kupatahkan, semangat yang pudar tidak, bulu yang terkulai tidak dipatahkan, semangat yang pudar tidak dipadamkan. Kalau hari ini hamba-Mu bisa melayani Engkau, semua kemuliaan akan menjadi milik Engkau. Akan keceritakan ke ujung-ujung bumi, ke ujung-ujung dunia, bahwa Engkau masih hidup dahulu, sekarang, dan selamanya. Dan tidak ada sedikit pun yang akan kucuri. Aku berjanji semua kemuliaan akan menjadi milik-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya.
Amin. Terima kasih Pak Tony, kesaksian yang luar biasa. Haleluya. Jadi saudara-saudara, nantikan kesaksian dari Pak Yongki Ramlan dan Ibu di live di Facebook saya waktu yang lain. Jangan sekarang. Sekarang kita nggak pulang nih. Besok mau KKR. Oke. Jadi kiranya itu memberkati saudara sekalian. Kita lanjut balik. Lewat mana nih kita? Sini. Oke. Ya, jadi saudara-saudara, kiranya kesaksian dari Pak Tony tadi memberkati Anda sekalian. Anda boleh share ini dan menjadi berkat bagi orang lain, bahwa tidak ada yang terlalu hina yang tidak bisa dijamah dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Tuhan Maha Kuasa dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus, siapapun Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus sanggup menerima kita yang terhilang, kita yang kotor, kita yang najis, sakit hati, najis, kepahitan, dan berbagai pergumulan lain. Ya, Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Oh, come on, buddy. God bless you. Ada yang mau taruh ular di leher. Haleluya. Lagi asik-asik bersaksi, ada bule mau taruh ular di leher. Oke. Amazing, amazing, amazing. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Pengalaman kita selesai pelayanan tadi sama Pak Tony, kita lagi khotbah di TV namanya The Cross TV. Itu TV di Amerika, tapi dia siaran di berapa puluh negara, Pak? 69 negara, salah satunya juga di Indonesia lagi dikembangkan. Makanya hamba-hamba Tuhan dari Indonesia datang, kami dibawa oleh Pak Tony, karena Pak Tony yang bekerja sama. Dibawa oleh Pak Tony, dan akhirnya kita menikmati, ya. Iya, aduh Tuhan baik. Oke. Jadi sambil istirahat, saya es krim satu ya Pak Tony ya. Es krim aja. Coklat ya. Coklat. Oke, sama coklat. Yang mau apa ya? Iya. Oke, saudara-saudara, demikian kesaksian. Sampai jumpa dalam kesaksian kami yang lain ya. Dan juga nanti beberapa khotbah saya di Amerika, Tuhan izinkan bisa live dan saudara bisa mengikuti khotbah. Sekarang posisi di sini malam ya, di sana pagi ya, atau siang. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian ya. God bless you. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada pemandangan yang kurang berkenan kepada saudara, karena memang kita live di jalan di Hollywood. Jadi ya minta maaf, ini luar negeri. Saya tidak bermaksud apa-apa. Memang tujuannya hanya mau bersaksi, karena waktu saya dengan Pak Tony belum tentu sama-sama. Ya, karena nanti beliau pulang ke San Francisco, saya dan Ibu Lydia Nursaid dan suami, kami akan ke kota yang lain, Denver, Atlanta, New York, New Jersey, ya, Philadelphia. Jadi saya mohon dukungan doa dari teman-teman semua supaya pelayanan kami di Amerika menjadi berkat. Tentu saya akan ke Sabu juga, tenang aja. Ini ada teman dari Sabu bilang, kapan ke Sabu? Oke. Sampai jumpa saudara-saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.